Bismillahirrohmanirrohim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam semesta yang Maha Pengasih dan Penyayang. Sholawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umat yang setia hingga akhir zaman. Kisah yang akan kita bahas ini adalah tentang seorang maling yang akhirnya menemukan hidayah setelah bertemu dengan seorang muslim yang menjadi korbannya. Dari pertemuan tersebut, dia belajar tentang kebaikan, kasih sayang, dan ketulusan seorang muslim sejati, yang pada akhirnya mengubah jalan hidupnya. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari kisah ini. Di suatu malam yang hening di sebuah desa kecil, ada seorang pria bernama Jaka yang melangkah perlahan menembus kegelapan. Di balik sikapnya yang dingin, tersimpan pengalaman hidup yang penuh liku. Dia dikenal sebagai pencuri ulung yang hidup berpindah-pindah. Jaka menjalani kehidupan yang keras, jauh dari keluarganya, dan merasa dunia tidak adil. Dalam pikirannya, mencuri adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Malam itu, Jaka memutuskan untuk merampok rumah seorang yang menurutnya kaya dan sepi penghuni, rumah seorang pria yang dikenal dengan nama Pak Hamid. Pak Hamid adalah seorang muslim yang taat, penduduk desa yang dihormati karena kebaikan dan sikap lembutnya. Sambil mengendap-endap, Jaka merangsek masuk ke rumah Pak Hamid, berusaha agar tidak membuat suara sedikit pun. Setelah berhasil masuk, Jaka segera mencari barang berharga. Matanya tertuju pada lemari besar di sudut ruangan. Ketika hendak membukanya, tiba-tiba sebuah suara lembut namun tegas terdengar dari belakangnya. Assalamualaikum, saudaraku. Sedang mencari apa di sini? Jaka tersentak kaget dan berbalik. Di hadapannya berdiri Pak Hamid, wajahnya tenang tanpa tanda-tanda ketakutan atau amarah. Pak Hamid. Jaka gagap dan tidak tahu harus berkata apa. Biasanya orang-orang yang mendapati rumahnya disusupi pencuri akan segera berteriak atau melawannya, tapi Pak Hamid justru memandangnya dengan tatapan penuh belas kasih. Pak Hamid mendekat perlahan, dan dengan senyum tulus berkata, "Jika kamu membutuhkan sesuatu, katakanlah padaku. Mungkin aku bisa membantu." Jaka tertegun mendengar kata-kata itu. Belum pernah ada orang yang begitu lembut padanya, apalagi dalam keadaan seperti ini. Dia merasa tidak layak menerima perlakuan baik dari orang yang seharusnya menjadi korbannya. Dengan suara terbata-bata, Jaka akhirnya membuka diri. Ia menceritakan masa lalunya yang kelam, kehidupan sulit yang ia jalani, dan keputusasaannya hingga menjadikan mencuri sebagai cara bertahan hidup. Pak Hamid mendengarkan dengan penuh perhatian, tanpa menghakimi atau mencela. Setelah Jaka selesai, Pak Hamid memintanya duduk di ruang tamu. "Saudaraku, rezeki itu milik Allah. Tugas kita sebagai hambanya adalah berusaha dengan cara yang baik dan halal. Allah itu Maha Pengasih. Jika kamu mau bertobat, pintu rahmatnya selalu terbuka lebar," ucap Pak Hamid lembut. Jaka terdiam. Kata-kata itu menembus ke dalam hatinya. Di tengah perjalanan hidupnya yang gelap, ini adalah pertama kalinya ia mendengar nasihat yang begitu menenangkan. Pak Hamid lalu menjelaskan padanya tentang Islam, tentang betapa luasnya rahmat Allah bagi mereka yang bersedia berubah. Pak Hamid juga mengisahkan kehidupan Rasulullah yang penuh kasih, pengampunan, dan pengorbanan untuk umat manusia. Waktu berjalan tanpa terasa, dan langit mulai menunjukkan tanda-tanda fajar. Azan subuh berkumandang dari masjid di dekat rumah Pak Hamid. Dengan senyum ramah, Pak Hamid mengulurkan tangan mengajak Jaka ke masjid untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Meski merasa canggung, Jaka mengikuti Pak Hamid menuju masjid. Dalam hati, ada perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, perasaan damai dan haru. Usai sholat, dengan suara pelan, Jaka meminta izin pada Pak Hamid untuk menjadi seorang muslim.
Air mata mengalir dari matanya saat ia mengucapkan kalimat syahadat dengan bimbingan Pak Hamid. Hari itu menjadi titik balik dalam hidup Jaka. Ia meninggalkan kehidupan sebagai pencuri dan mulai belajar Islam dengan tekun. Pak Hamid yang baik hati membantunya dengan memberi pekerjaan sebagai penjaga di kebun miliknya. Jaka mulai menjalani hidupnya dengan penuh rasa syukur dan ketenangan. Setiap hari ia berusaha memperbaiki diri, menggantikan dosa-dosanya yang lalu dengan kebaikan. Allah selalu membuka pintu hidayahnya bagi siapa saja yang mau bertaubat. Ketulusan hati dan kesediaan untuk berubah menjadi lebih baik adalah jalan menuju kebahagiaan yang sejati. Islam mengajarkan bahwa kasih sayang dan pengampunan adalah inti dari kehidupan yang penuh berkah. Demikianlah kisah tentang seorang maling yang akhirnya menjadi mualaf setelah bertemu dengan korban muslimnya. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari kisah ini dan menjadi pribadi yang senantiasa menebar kebaikan, serta berusaha menuntun sesama manusia ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada saudara-saudaraku yang menyaksikan, marilah kita doakan agar kita selalu berada dalam bimbingan Allah, diberikan kekuatan untuk memperbaiki diri, serta menjadi contoh kebaikan bagi orang-orang di sekitar kita. Jangan lupa subscribe, like, dan komen jika informasi ini bermanfaat untukmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.